Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dipersilahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Mohon didengarkan namanya. Aisyah, Hadir, Bu. Amelia Putri, Hadir, Bu. Ayu Wulandari, Hadir, Bu. Andi Krisna, Air Bu. Brian Saputra, Hadir, Bu. Muhammad Fahri Akbar, Air Bu. Muhammad Iksan, Air Bu. Cahaya Putri Kirani, Mokfira Septri, Nur Azahra, Hadir, Bu. Rosita Melia Melda, Muhammad Rafi, Air Bu. Eka Al-Gibran, Hadir, Bu. Reski Ramadhani, Air Bu. Hashim, Air Bu. Muhammad Reski. Air Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan satu lagu nasional. Nah, untuk meningkatkan nilai nasionalisme kalian, Ibu akan memutarkan satu lagu nasional. Boleh semuanya berdiri? Nanti bernyanyi bersama ya. Karya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Karya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya. Boleh silahkan duduk. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini pertama, menjelaskan gangguan atau kelainan sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan dampak makanan cepat saji bagi kesehatan tubuh. Nah, sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran hari ini, sebelumnya kalian sempat belajar mengenai apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Nah, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Saya, Bu. Boleh silahkan. Fungsi sistem pencernaan adalah memproses seluruh makanan dan minuman yang kita konsumsi dan digunakan untuk menjalankan proses metabolisme
serta membantu memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Oke, ada yang bisa tambahkan? Saya, Boleh silahkan. serangkaian orang yang bekerja sama untuk menyebabkan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh dan membuang sisa-sisa yang tidak terpakai. Ya, betul sekali. Jadi, sistem pencernaan yaitu sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut dengan organ pencernaan, betul sekali. Nah, selanjutnya ada yang tahu enggak apa yang dimaksud dengan sistem organ? Kan tadi sudah ya. Organ pencernaan, ada yang bisa sebutkan? Boleh silahkan. Mulut, kerongkongan, Ya. lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Nah, ada yang bisa sebutkan fungsi dari sistem pencernaan? Fungsi sistem pencernaan. Ya, silahkan. Yaitu untuk mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh dan menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Nah, betul sekali. Jadi sistem organ dalam pencernaan yaitu meliputi 1 mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir anus. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan melangkah ke apa yang disebut dengan kelainan sistem pencernaan. Ada yang bisa tahu? Boleh silahkan. Kelainan sistem pencernaan adalah kondisi yang menyebabkan sistem pencernaan tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya dan dapat berupa sebagai macam tanda dan gejala. Ya, betul sekali. Jadi, kelainan sistem pencernaan adalah berbagai masalah yang mempengaruhi organ-organ sistem pencernaan yang tidak beroperasi secara normal. Nah, mulai dari makanan, mulai mulut, masuk ke mulut, hingga ke anus. Betul sekali. Nah, kalian ada tahu tentang penyakit dari sistem pencernaan? Boleh silahkan. Sesak lambung, batu empedu, sembelit. Ada lagi yang lain? Gangguan dari sistem pencernaan. Ya, Hemoroid. hemoroid. Betul, ada lagi? Ya, Diare. diare, betul. Ada lagi? Keracunan makanan. Iya, betul sekali. Nah, tadi yang disebutkan itu merupakan kelainan atau penyakit dari sistem pencernaan. Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah merasakan sakit perut? Pernah. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena kurang gizi. Kurangnya makan makanan berserat. Ya, ada lagi? Kurang minum. Gizi. Ada lagi? Dan telat. Ya, telat makan. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa memicu sakit perut. Pertama, karena telat makan. Yang kedua, karena tidak terbentuknya atau tidak gizi tidak masuk ke dalam gizi dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, karena sering stres bisa juga memicu sakit perut. Dan yang keempat itu karena adanya peradangan pada lambung. Nah, anak-anak boleh disimak dulu video yang Ibu tampilkan ya. Tahu nggak sih sakit emah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit emah? Ini kata dokter. Disimak ya.
MA atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tegak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat. Tahu nggak sih sakit emah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit emah? Ini kata dokter. Emah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tegak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala emah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit emah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dan Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menampilkan ya untuk video di atas. Nah, menurut kalian, sistem pencernaan apa yang diserang? Iya, betul sekali. Nah, Mah ya, sekarang Ibu minta tiap individu menuliskan 3 gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh sistem pencernaan. Di buku tulis kalian masing-masing. Sudah? Disebutkan saja dulu 3.
Sudah? Sudah selesai? 3 saja dulu ya. Sebutkan 3 penyakit. Sudah? Sudah. Boleh siapa yang mau angkat tangannya dulu? Yang tahu jawabannya? Boleh silahkan. Diare, sembelit, radang usus buntu. Diare, sembelit, dan usus buntu. Ada lagi? Karies gigi, sirosis, hemoroid. Iya, ada lagi tambahan? Siapa? Amelia? Silahkan. Ada yang mau tambahkan lagi? Kolit, Kolit. Iya, betul sekali. lambung, Ya, intoleransi laktosa. iya betul sekali. Nah, ini adalah contoh gangguan pada organ pencernaan. Yang paling sering tadi disebut itu diare, sembelit, radang usus buntu, tifus, dan kolik. Nah, betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nah, dalam kelompok ini, Ibu harap kalian aktif dalam mengerjakan soal-soal karena Ibu tetap menilai secara individu. Nah, di dalam tugas kalian, Ibu nilai yaitu pertama hasil diskusi kalian, yang kedua bagaimana cara kalian mempresentasikan, bagaimana kalian berinteraksi secara berkelompok. Paham? Paham. Ya baik, Ibu akan bagi secara absen ya kelompoknya. Atas nama kelompok 1, Amelia Putri, Ayu Wulandari, Rosira, dan Reski Ramadhani. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 1 sebelah sini. Kemudian untuk kelompok 2, Aisyah, Cahaya Putri, Makfira, dan Eka Al-Gibran. Kelompok 2. Kelompok 2 sebelah sini ya. Kelompok 3, Andi Krisna, Muhammad Fahri, Muhammad Iksan, dan Nur Az-Zahra. Kelompok 3 mana? Udah lengkap ya. Kemudian kelompok 4, Brian Saputra, Muhammad Rafi, Hashim, dan Muhammad Reski. Oke ya. Sudah? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memutarkan video. Kalian harap memperhatikan video tersebut. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat.
Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas, bahkan sakit, merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Xerostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan ulkus di lambung, appendicitis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari xerostomia. Xerostomia merupakan penyakit kekeringan pada rongga mulut, khususnya di lidah dan bibir. Gejala penyakit ini ditandai dengan mulut yang mengering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak-bercak putih pada lidah sehingga kita sulit mencerna makanan. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada pusat ludah dan saraf pembawa rangsang ludah ataupun perubahan komposisi faal elektrolit ludah. Jenis gangguan kedua adalah parotitis atau gondongan. Dalam kondisi normal, bentuk area pipi kita bulat seimbang kiri dan kanan. Namun jika terserang parotitis akan terjadi pembengkakan pada area pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, kelelahan, hingga demam, dan kulit pada area kelenjar parotis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kelenjar parotis, atau adanya batu yang menghambat saluran air liur hingga berkembang menjadi parotitis. Selanjutnya, gastritis. Gastritis merupakan penyakit peradangan pada dinding atau lapisan mukosa lambung. Dinding lambung dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Gejala yang sering muncul pada kasus akut adalah nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan, dan perih seperti terbakar pada perut bagian atas. Gastritis dapat terjadi karena adanya iritasi atau infeksi pada dinding lambung. Infeksi ini semakin parah jika pola makan kita tidak teratur dan terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gangguan berikutnya, ulkus atau tukak lambung. Ulkus merupakan penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, seperti merasakan nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, bahkan sering bersendawa dan sulit menarik nafas. Penyebab penyakit ini hampir sama dengan penyebab gastritis. Selain karena gastritis yang tidak segera diatasi, penyakit ini juga dipicu oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori pada mukosa lambung, sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung organ lambung. Gangguan kelima adalah appendicitis atau dikenal juga dengan usus buntu. Penyakit appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Saat menderita appendicitis, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan umbai cacing pecah sehingga menimbulkan rasa nyeri hebat. Gejala lainnya adalah kehilangan nafsu makan, mual, kembung, demam, hingga sulit buang gas. Penyakit appendicitis terjadi karena rongga umbai cacing mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat umbai cacing meradang,
bengkak, hingga bernanah. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi karena adanya pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat rongga usus buntu. Gangguan selanjutnya adalah diare. Penyakit ini membuat penderitanya sering buang air besar yang encer, perut terasa mules, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar, sehingga usus besar menyekresikan air terlalu banyak dan feses menjadi encer. Penyebab lainnya bisa karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, parasit. Diare dalam waktu lama dapat mengakibatkan hilangnya air dan garam-garam mineral, sehingga dapat mengakibatkan dehidrasi pada tubuh kita. Berikutnya, konstipasi atau sembelit. Penyakit konstipasi ini membuat kita susah buang air besar. Umumnya, dalam 1 minggu, manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka terjadi konstipasi. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Konstipasi terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar sehingga feses menjadi kering dan keras. Kelainan ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan sering menahan buang air besar, terlalu banyak mengonsumsi daging, serta kurang mengonsumsi makanan berserat, dan faktor emosi seperti perasaan takut dan cemas. Dan gangguan pencernaan ke-8 adalah hemoroid atau wasir. Hemoroid merupakan pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Meskipun kadang hemoroid bisa tidak menimbulkan gejala, namun pada beberapa kasus dapat menimbulkan gatal dan nyeri pada anus, serta keluarnya darah atau nanah saat atau setelah buang air besar. Hemoroid umumnya terjadi pada orang-orang yang sering duduk dalam waktu lama dan pada orang yang menderita sembelit. Kelainan ini juga sering terjadi jika kita banyak mengangkat beban berat dan pada wanita hamil atau baru melahirkan. Itulah beberapa gangguan pencernaan yang terjadi pada saluran pencernaan tubuh kita. Selain 8 penyakit tadi, juga terdapat gangguan berupa disentri, yaitu diare akut yang disertai darah atau nanah karena bakteri Shigella dysenteria atau protozoa Entamoeba histolytica. Dispepsia, keluhan yang muncul akibat rasa tidak enak atau nyeri pada bagian ulu hati. Dispepsia terbagi 2, yaitu dispepsia organik disebabkan oleh infeksi alat pencernaan dan dispepsia fungsional disebabkan oleh gangguan fisiologis organ seperti sekresi asam lambung berlebihan, dan dispenia, kesulitan dalam menelan sehingga makanan langsung dimuntahkan setelah ditelan atau 15-20 menit setelah makanan ada dalam saluran pencernaan. Nah, agar kita terhindar dari penyakit pencernaan tadi, bisa hidup sehat dan bahagia, yuk kita coba beberapa tips merawat saluran pencernaan berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun dan air bersih. Kedua, sebisa mungkin mengonsumsi makanan sehat dan higienis. Berikutnya, makan dengan santai dan tidak terburu-buru, menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang, mengonsumsi makanan yang mengandung serat setiap hari, menjauhi kegiatan mental dan berpikir berat setelah makan, memperhatikan cara menelan makanan dengan benar, tidak makan sambil berbicara, dan menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita coba selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, terdapat gambar saluran pencernaan. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menampilkan penyebab atau penyakit yang disebabkan oleh sistem pencernaan. Nah, Ibu mau tanya sekarang, ya kalau di mulut kira-kira penyakit apa yang disebabkan? Sariawan. Sariawan. Gejalanya apa saja? Terasa sakit bibir. Oke, ada lagi? Perih, ya betul. Ada lagi? Karies gigi. Karies gigi, oke. Nah, penyebabnya apa? Penyebab sariawan itu apa?
bakteri dan gula. Infeksi virus atau bakteri kekurangan vitamin. Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk di mulut itu contohnya sariawan. Nah, itu penyebabnya karena kekurangan minum vitamin vitamin C, betul sekali. Nah, kalau untuk di kerongkongan, kalau di kerongkongan penyakit radang tenggorokan, betul sekali. Nah, kalau di lambung, nah, gejala mah itu apa? Gejala, Muntah-muntah, mual-mual. betul sekali. Terus Sakit perut, nyeri perut. perasaan terbakar mual. Oke, nah penyebab dari mah itu apa? Tidak makan teratur. Iya, ada lagi tidak makan teratur. Ada tambahan? Telat makan, iya. Apalagi? Betul sekali. Nah, kalau di lambung tadi ada mah, sekarang di usus besar atau usus halus? Usus buntu. Gejala dari usus buntu itu apa? Iya, betul sekali. Nama lain dari usus buntu itu appendicitis. Gejalanya apa? Nyeri perut kanan bawah mulai Nyeri. kanan bawah mual muntah. Betul. Ada lagi? Itu gejala ya. Penyebabnya apa? Usus buntu. Gejala dari penyebab usus buntu. Adanya bakteri di dekat anus. Adanya bakteri. Ada lagi? Infeksi atau sumbatan fes. Sumbatan itu kalau dia sumbatan feses itu karena apa biasa? Karena sering menahan BAB. Nah, selanjutnya tadi di usus, sekarang di anus. Kira-kira penyakit apa yang ada di anus? Hemo? Nah, itu nama lain dari wasir. Ya, betul sekali. Nah, dari gejalanya, gejala apa aja? Rasa sakit, bengkak, Terasa sakit di bagian? anus. Ya, betul. Ada lagi? Saat BAB. Pendarahan saat BAB. Ada lagi tambahan? Nah, itu penyebabnya apa? Tekanan berlebihan saat BAB. Tekanan yang berlebih saat BAB. Ada tambahan lagi? Nah, itu tadi ya, untuk penyakit wasir dikarenakan terlalu mendorong BAB-nya itu karena kurang makan serat, sayur, iya. Kalau serat itu kira-kira ada di buah apa? Pepaya. Iya, betul sekali, di pepaya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tadi kan sudah dijelaskan ada 10 ya, 10 penyakit. Nah, Ibu minta dari 12 tadi ya, yang masing-masing 3, itu pilih 3 saja. Pilih 3 penyakit, kemudian tuliskan pertama penyakitnya, kedua ciri-ciri, ketiga gejala, keempat penyebab, kelima bagaimana cara mengatasinya sehingga kita terhindar dari penyakit tersebut atau solusinya. Sudah paham? Ibu ulang ya. Jadi kalian buat di dalam bukunya 3 penyakit. Nah, di dalam penyakit itu jelaskan ciri-ciri, gejala, penyebab, dan bagaimana cara
mengatasinya atau solusinya sehingga kita terhindar dari penyakit tersebut? Silahkan ditulis. Tiga ya, tiga. Krisna? Ya. Ada yang kurang dipahami? Silahkan dikerjakan dulu, Nak. Bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terhindar dari penyakit itu? Ya. Ya, boleh searching. Boleh di buku, boleh cek dari referensi manapun. Ada yang kurang dipahami? Oh iya, di luar dari video tadi, jangan ambil yang dari video. Gejalanya, penyebabnya sama, bagaimana cara mengatasinya. Ini apa? Penyebabnya ini ciri-ciri, ini cara mengatasi gejala. Gejalanya, iya. Ini baru satu ya? Lagi dua? Ini dua, ini tiga. Kan assessment. Mana lihat? Ya, cucu sudah cucu ini. Ya? GERD termasuk iya. Kan dia penyakit. Ini penyebabnya. Penyebab gejala. Gejalanya Kak, gejalanya tuh kayak sakit. Kram. Bisa jadi. Kram. Ini nih gerak. Sudah? Ciri-cirinya, contohnya kalau kayak wasir, itu wasir ciri-cirinya apa? Kayak sakit di bagian anus, pendarahan. Iya, 3 saja. Kan dalam satu penyakit disebutkan ciri-ciri, penyebab, gejala, dan bagaimana cara mengatasinya. Ciri-ciri,
Gejala. Sudah? Penyebab. Sudah ya? Sudah? Kelompok 4 sudah, Nak? Belum? Apa yang ininya? Penyebab. Oke, sudah cocok. Nah, selesai? Oke, jadi sekarang tepuk satu. Oke, berdiri dulu semuanya. Semua berdiri terus sejajar di depan Ibu. Iya, 2 kelompok saja. Enggak. Ya, cepat-cepat. Dengarkan instruksi Ibu ya. Sudah? Dengarkan instruksi Ibu. Perhatian. Siap. Tepuk satu. Oke. Jadi kalau Ibu bilang up, up, down, pen. Pennya nanti turun di bawah ya. Oke, Ibu ulangi. Up, down, pen, ambil pulpen. Oke. Saling berhadapan dulu. Taruh pulpennya di bawah. Iya. Iya. Perhatian. Oke. Oke ya. Up. Down. Up. Down. Up. 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 Down. Up. Down. 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 Up. Pen. Oke. Pendek ke bawah. Oke, silakan duduk kembali. Tadi yang tidak dapat pulpen yang mana? Saya. Berarti itu yang menjelaskan sebentar ya. Oke, duduk kembali Nak, duduk kembali. Duduk kembali. Oke ya. Sekarang perhatian. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini berisi 2 macam soal. Pertama soal esai dan yang kedua soal pilihan ganda. Nah, di lampiran kedua ini ada bahan bacaan. Nah, bahan bacaan ini sudah terdapat jawaban dari soal-soal tersebut. Oke, mengerti? Mengerti. Nah, Ibu harap kalian semua aktif ya. Jangan cuma salah satu yang aktif saja. Ya.
Kasih teman kelompoknya. Yang ini Kak. Iya. Iya, kelas. Iya, SMP. Iya. Tulis nama, tanggal. Nah, kalian baca dulu untuk soalnya ini. Nanti ada jawabannya di sini ya. Ini. Ya? Iya. Ya? Iya, boleh. Ya? Iya. Betul. Ini dia. Iya, sudah betul itu. Dibaca dulu yang bahan bacaannya ya, supaya kalian tidak bingung. Coba jelaskan. Ups. Iya, dikerjakan. Disilang. Iya, Jadi yang ini itu bahan bacaannya nanti kalian sebelum silang itu baca dulu yang ini. Itu dulu dia. Baca dulu sini. Iya. Bun rambing. Beda saya, Bun coba kita. Iya. Baca dulu ini kita Bu. Jawa. Ngerti? Tidak. Tidak. Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. itu di sini kelompok. Iya, ditulis. Harus ditulis. Oh. Ya. Iya, jadi nanti ini kan. Mana tadi? Soalnya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Nama-nama kelompoknya. Ini prioritas adalah gangguan sistem pencernaan. Apa saja? Nah, baca dulu di sininya bahan bacaannya. Ini prioritas. Semuanya harus aktif ya. Karena ibu akan menilai secara individu. Ibu akan menilai bagaimana cara kalian berdiskusi, bekerja sama dalam tim, dalam pemecahan masalah, dan bagaimana cara kalian mempresentasikannya nanti.
Vitamin C itu sariawan bisa. Jangan lupa tulis nama teman-teman kelompoknya ya. Gastris. Apa itu? Dan gastris ini gastris, stomatitis, hernia. Iya. Apa soalnya? Ya. Ini kalian sebelum baca soalnya, kalian ini dulu baca dulu bahan bacaannya supaya kalian paham. Ya. Kayak tadi. Oh, sudah nih, Bu. Iya. Iya, itu belum ke nomor 2. Cari. Ini sudah dijawab esainya. Jangan lupa ya ada esai ya 2 nomor itu di atas. Bisa di belakang sini. Iya boleh. Tulis di bagian kosong di belakang LKPD-nya. Iya esainya itu. Ya. Itu secari ini saya. Iya 1, 2 soal saja esainya. Tadi kan ibu sudah printkan. Betul. Ya. Iya kelompok 3 kan. Oh iya. Iya. Tulis nama kelompoknya, nama teman-temannya, jangan sampai lupa ya. Dapat adalah dapat terjadi. Sudah? Ini sudah dijawab? Iya. Biasanya tulis di sini saja. Makanya dalam porsi makanan Cocok. teratur Sudah? yang kesel kemarin tuh saya berarti di situ lagi. Ya sudah ya. Nah, perhatian. Perhatian. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Sudah selesai semua? Satu lagi ya. Oke, silahkan cepat ya. Mari kita presentasikan. Ya. Kenapa? Kita dipresentasikan Iya. di bawah Iya.
Di sini. Tulis di situnya kertasnya. Tapi nggak bisa dibawa nih. Bisa. Bisa kita bisa dilihat di sini. Iya. Selesai? Cepat, cepat. Ya, nomor 2, tulis. Iya, boleh silahkan ditulis, Mak. Dari sampai mana? Sampai nanti akhirnya enggak. Di era modern. Sini, itu dia begini. Sini di era modern nomor 2, nomor 2. Sampai mana? Sampai sini. Oh, ada gini kalau saya. Iya. Ini mah. Boleh misalnya dibawa. Tapi ditutup sama ini. Iya. Sudah ya? Nah, sekarang sudah semua? Sudah. Perhatian. Perhatian. Nah, sekarang Ibu akan membuat games untuk siapa yang duluan naik. Oke, instruksinya kalau Ibu bilang tepuk 1, perhatian. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, oke, Ibu mulai ya. Tadi contoh ya. Yang salah naik duluan. Presentasikan hasil diskusinya. Oke. Siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, kelompok berapa ini? Oke, silahkan kelompok 2. Semuanya naik ya. Menghadap ke sini. Oke, anak-anak perhatikan dulu teman-temannya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maksud Ramadhani, saya Putri Kirani, Eka Al-Gibran, dan Aisyah. Hal pertama, 1. Gangguan pada sistem pencernaan seringkali terjadi karena kebiasaan buruk, seperti pola makan yang tidak teratur dan sembarangan. Salah satu dampak dari kebiasaan buruk yaitu penyakit mah atau gastritis. Coba dijelaskan oleh Anda mengapa dapat terjadi. Penyakit mah atau gastritis dapat terjadi karena lapisan dinding lambung mengalami iritasi atau peradangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kebiasaan makan tidak teratur, lambat makan, konsumsi makanan pedas asam, kopi, stres atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ketika lambung kosong terlalu lama, asam lambung tetap diproduksi sehingga mengiritasi dinding lambung dan menyebabkan nyeri, mual, serta perih di ulu hati. Itu sudah 2 soal. Lagi lanjut temannya. Ini dijelaskan. Ya, kenapa? Sekarang ini banyak tersedia makanan. Ya, Bentar yang dibaca esainya dulu. iya, esainya juga. Sekarang ini banyak tersedia. Jangan, lanjutkan temannya. Lanjutkan, ya. Sekarang ini banyak Jangan ketawa.
Jangan ketahui temannya. Jangan ketahui temannya. Sekarang ini banyak tersedia makanan instan atau cepat saji yang membuat mudah dan praktis. Menurut Anda bagaimana mencegah keadaan seperti itu? Apa makanan tersebut sudah mempunyai komposisi sehat dan seimbang bagi kesehatan? Apakah dampak makanan tersebut bagi perkembangan kesehatan tubuh secara sekarang? Apakah yang dapat Anda berikan untuk menghadapi permasalahan ini? Kasih yang temannya lagi, kasih temannya. Makanan instan atau cepat saji memang sangat praktis, tetapi tidak selalu yang seimbang. Ya, lanjutkan temannya yang lain. Makanan instan atau cepat saji memang sangat praktis, tetapi tidak selalu memiliki kandungan gizi yang seimbang. Perhatikan temannya dulu, Nak. Makanan tersebut Nanti ada yang bisa tanya ya. gula, pengawet, dan MSG, tetapi rendah serat, vitamin dan mineral jika dikonsumsi terus-menerus dapat menyebabkan obesitas, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, serta gangguan pencernaan. Cara menyikapinya adalah dengan membatasi konsumsi, memilih makanan alami dan segar, serta memastikan pola makan seimbang. Selain itu, biasakan membaca label kandungan gizi sebelum membeli. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau dari kelompok 3, ada yang mau ditanyakan di kelompok 2? Yang mana mau tanyakan? Yang soal yang mana? Soal yang ini ya? Perhatikan yang kelompok 2. Iya. Protitis adalah gangguan sistem Kelompok 2 dengar. disebabkan protitis adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan D. Infeksi kelenjar ludah karena virus. Semuanya cocok jawabannya? Benar ya? Oke, dari kelompok 1 lagi. Silahkan bertanya. Nomor 2, soal nomor 2. Seseorang mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala sukar buang air besar. Gangguan ini disebabkan cocok. Yang kelompok lain cocok? Oke, selanjutnya. Kelompok terakhir tadi, coba. terjadinya radang akut atau kronis pada selaput dan desinfeksi merupakan gangguan sistem pencernaan. C. Gastritis. Semuanya benar? Cocok? Oh. Ada yang berbeda? Siapa kelompok yang mana yang beda? Jawabannya apa? Karena? Ya, berarti sudah benar ya jawabannya. C. Nomor 3 jawabannya C. Oke. Nah, beri tepuk tangan dulu, penutup dulu silahkan. Penutup dulu.
Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Nah, jadi pembelajaran kita telah selesai, namun sebelum itu Ibu akan memberikan lembar. Nah, ini merupakan lembar refleksi di mana kalian bisa menuliskan perasaan atau materi perasaan atau apakah kalian sudah memahami materi tersebut? Boleh ya, dicatat masing-masing. Per individu ya. Nah, tadi Ibu telah membagikan lembar refleksi dan lembar kuis. Nah, lembar kuis itu nanti dikerjakan secara individu dan tidak usah saling menyontek. Karena Ibu hanya ingin mengukur bagaimana pemahaman kalian tentang materi pembelajaran tersebut. Mengerti? Nah, untuk sekarang kerjakan dulu refleksi. Tiap orang ya, individu. Iya, refleksi, silahkan. Sudah ditulis refleksinya? Refleksinya tadi sudah ya? Sudah? Sudah? Siapa tadi yang catat? Yang mana? Sudah? Catat tadi refleksi yang mana? Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan materi dari gangguan atau kelainan dari sistem pencernaan? Boleh, silahkan. Berdiri, Nak. Berdiri. Berdiri. Setelah mempelajari materi mengenai sistem pencernaan dan menjawab soal, saya merasakan semakin memahami fungsi organ pencernaan. Ya. Serta berbagai penyakit yang dapat muncul akibat pola hidup tidak sehat. Saya menyadari bahwa beberapa kegiatan saya seperti makan yang tidak teratur, Sudah? Lanjut. atau kurang makanan serat dapat berdampak buruk bagi Ya. Oke, itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa gangguan pencernaan itu disebabkan terjadi ketika proses pencernaan tidak terjadi secara normal dan tidak mencerna makanan sehingga menjadi nutrisi. Nah, untuk refleksi diri siapa? Siapa yang mau? Refleksi diri siapa?
Refleksi diri tuh perasaan kalian ketika belajar di kelas dan bagaimana kalian mampu memahami materi tersebut. Ya, boleh silakan. Refleksi diri. Saya dapat memahami pelajaran di kelas karena saya mendengarkan apa yang dijelaskan dengan baik. Ya, lagi. Ada lagi yang mau tambahkan? Ada lagi yang mau tambahkan refleksinya? Cukup ya? Baik, anak-anak. Untuk hari ini terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih karena kalian sudah sangat aktif, sudah sangat cerdas dan sangat pintar dalam memahami pembelajaran hari ini. Nah, Ibu harap kalian mampu dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi karakter yang lebih baik lagi, dan tidak lupa untuk sering membantu teman-teman kalian. Jangan lupa sering belajar, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai stimulasi. Ngerti? Baik, untuk ketua kelasnya boleh silahkan dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Ibu mengenai tentang sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan itu merupakan gangguan pencernaan, merupakan serangkaian jaringan yang berfungsi untuk mencerna makanan yang diserap di dalam tubuh dan dapat diubah menjadi energi yang dibutuhkan tubuh. Nah, di dalam kelainan itu ada berbagai macam ya. Mulai dari di mulut ada ekserotima, kemudian di kerongkongan ada radang tenggorokan, di lambung ada GERD atau asam lambung, kemudian di usus ada usus buntu, dan yang terakhir ada di anus wasir. Nah, kalian jangan pernah berhenti untuk belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.